junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan juga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Bunda-bunda semuanya, senang sekali rasanya hari ini saya bisa kembali menjumpai bunda-bunda semua ya. Ini sudah terhitung pertemuan kedua ya, Miss Wanda ya. Iya, Kita betul. sudah 2 kali Kondisi bertemu dan parenting online ya. betul. Jadi nggak cuma anak-anaknya aja yang belajar online, ya nggak sih Iya, ya? Tapi betul. juga bunda-bundanya juga belajarnya versi online ya sekarang. Parentingnya pun versi online. Walaupun kita berjauh-jauhan nih, saya di sini dan Anda di sana, tapi semoga hati kita tetap tertaut ya. Hati kita tetap tertaut untuk Insya bisa Allah. sama-sama belajar, insya Allah di hari ini. Dan semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat buat bunda-bunda semua. Dan di sini kita sama-sama saling belajar. Jadi kalau Bunda juga ada pendapat, ada sharing, ada hal-hal lain yang kira-kira ingin diungkapkan, itu monggo aja. Kita anggap aja ini adalah sarana belajar bagi kita untuk terus bertumbuh menjadi orang tua yang terbaik ya untuk buah hati kita semuanya. Seperti itu. Amin. Sebelumnya saya juga apresiasi nih, kalau hari Sabtu kan biasanya bunda-bunda sibuk nih ya. Kalau dulu mah banyak kondangan ya nggak sih? Oh Sabtu, iya Minggu ya. benar. Sekarang kayaknya karena kondangannya juga virtual. Iya Jadi betul. akhirnya alhamdulillah ya masih punya waktu untuk belajar di siang hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya karena sudah menyempatkan waktu untuk bisa belajar bersama-sama dengan kita di Parenting Online bersama TKB. Dan semoga saja mudah-mudahan semua selesai ikut acara ini nanti bisa membawa sebuah manfaat dan nantinya juga bisa menjadi manfaat keberkahan buat kita semua, buat Bunda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk menjadi seorang parents tentunya. Oke, seperti itu. Tidak lama-lama lagi, mungkin saya langsung saja ya. Mungkin Bunda semua sudah membaca slide saya, judulnya. Sudah terlihatkah? Atau ada yang masih mengalami kendala mungkin? Ya, sudah sepertinya sudah ya. Bunda semua ya. Oke. Ya. Kita mulai saja. Hari ini apa sih sebenarnya topik kita gitu ya? Topik kita sekarang nggak jauh-jauh dari hal yang kita sedang alami beberapa bulan belakangan ini. Apa itu? Ya, itu adalah PJJ. Ya, PJJ ini menjadi sesuatu yang sudah kita jalani berbulan-bulan dan pada akhirnya memang karena kondisi harus kita teruskan nih sampai saat ini seperti itu. Jadi pembelajaran jarak jauh yang mungkin bunda-bunda semua sebelumnya dulu zaman kita sekolah nggak pernah gitu ya. Tapi sekarang tiba-tiba ketika jadi orang tua harus mendampingi anak belajar dari jarak jauh tempat di rumah masing-masing. Tentu ini jadi challenge tersendiri. Sehingga kita butuh mengetahui gimana sih respon yang tepat, kemudian juga strateginya gimana ya bagi kita sebagai orang tua untuk bisa menjalani pembelajaran jarak jauh ini dengan lebih baik, dengan lebih menyenangkan, dan tentu bisa jadi banyak pembelajaran juga nantinya. Seperti itu. Oke, kita mulai saja. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu mungkin ya. Beberapa mungkin sudah pernah ketemu saya di online parenting yang pertama, tapi bagi yang belum, izinkan saya berkenalan kembali. Nama saya Lydia, lengkapnya adalah Lydia Catrunada. Saya adalah seorang psikolog, sekaligus juga dosen di universitas dulu tempat saya belajar, seperti itu. Kemudian ini ada beberapa sertifikasi yang pernah saya ambil gitu ya. Selain saya di bidang psikologi, saya juga aktif di bidang training ya atau pembekalan apa namanya self development bagi perusahaan maupun bagi individual seperti itu. Nah nanti kalau mau kontak-kontak lebih jauh, monggo. Nanti mungkin saya infokan gitu ya untuk nomor handphone saya supaya kita bisa saling kenal lebih jauh lagi dan jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak sempat kebahas di sini, mungkin bisa kita bahas nanti selesai sesi ini ya. Oke, mungkin itu perkenalan singkat dari saya.
Nah, sekarang ini kita akan belajar apa sih sebenarnya? Nah, temanya tadi sebetulnya adalah respon dan juga strategi menjalani PJJ ya bagi Anda sebagai orang tua, bagi kita sebagai orang tua. Hari ini ada 4 pembahasan yang akan kita angkat. Yang pertama, kita akan mendefinisikan dulu PJJ itu apa sih sebenarnya gitu ya. Mungkin kita sudah menjalani tapi kita belum tahu sebenarnya definisi literally-nya itu seperti apa. Selain definisi, kita akan bicara juga yang kedua, bagian kedua nanti kita masuk ke dinamikanya. Dinamika pembelajaran jarak jauh itu apa saja sih ya yang bisa terjadi dalam prosesnya. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang bagaimana sih respon kita untuk menjalani PJJ. Dan yang terakhir baru kita masuk ke strategi menjalani PJJ. Seperti itu. Oke, sudah siap bunda-bunda semuanya? Siap. Siap. Oke. Coba saya cek dulu senyumannya. Senyumannya kita berikan senyuman terbaik kepada kanan kiri box di ini kita ya. Di chat Zoom kita ya, karena mungkin nggak ada orang di sebelah kita. Oke, berikan senyum termanis ya. Insya Allah kita di sini sama-sama belajar. Ya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang definisi PJJ. Ada yang tahu nggak sih ini ibunda-bunda semua di sini apa sih kalau kita kan sudah menjalani sebenarnya nggak penting-penting banget sih tahu definisinya karena toh kita juga sudah menjalani gitu ya. Mungkin sekarang saya mau tahu apa sih pandangan dari para bunda di sini terkait makna PJJ itu sendiri. Monggo, ada yang berani? Mungkin salah satu bisa open mic, kemudian bisa sharing di sini. Nggak masalah bener atau salah ya. Oh, kita semua sudah menjalani itu gitu ya sehari-hari. Iya, Apa sih? betul. Benar banget. Apa sih makna PJJ buat bunda-bunda semua? Ya, Boleh, silakan. Nggak apa-apa bunda, salah betul nggak ini tidak menjadi permasalahan. Oke. ya Bun. Mungkin Bunda Oh Bunda Pila iya. ada. Oh tadi Miss Wanda kita sebenarnya punya hadiah menarik ya Oh tadi ya. iya, Mungkin belum telah sempat diumumin ya. menyediakan untuk bunda-bunda yang berpartisipasi pada hari ini dengan keaktifannya, dengan semangat berpartisipasinya, kami menyediakan 5 pulsa sebesar Rp50.000 untuk yang terbaik dalam hal apa nih, Mbak Lydia nih? Ya, Menjawab pertanyaan, pokoknya memberikan teraktif pertanyaan, lah. teraktif ya. Ya, intinya terlibat aktif di pembelajaran hari Oke. ini. Kita akan apresiasi ya. Dengan lumayan tadi ya, 50.000 bisa dapat 10 giga sih kalau Indosat biasanya. Nggak tahu kalau di Telkomsel ya, atau di Telkomsel Excel. cuma 4 giga. Tapi insya Allah bermanfaat ya, Miss Lydia ya. Ya, Ya, betul Bun, boleh. sekali. Karena emang untuk saat ini kayaknya bagi-bagi kuota itu jadi hal yang ini ya, bermanfaat sekali. Menunjang pendidikan Oke, secara online ya, Miss Lydia. betul sekali. Ayo, ada yang berani? Silahkan. Saya udah siapin alat tulis nih, Bun. Nanti bisa langsung tulis nih namanya ini. Nanti kirim langsung deh. Gak Nanti apa-apa Bun, kita dipilih. anggap aja sedang belajar kelompok ya nggak, ya kan? Silakan. Kayaknya Bunda tadi udah ada yang Bunda open Tika mic. itu Bunda Quinta ya? Bunda Quinta ya, betul ya? Quinta ya? Iya betul. Betul ya? Betul kawan. Ya. Mungkin Bunda Quinta Apa ya? Silakan. Atau Ya, Bunda Zafi, gimana Bunda? Bunda Zafi. Kayaknya tadi yang open mic itu Bunda Lina. Nah, itu kayaknya mic-nya nggak ditutup nih. Berarti udah mau ngomong. Oh iya, Bunda Alifa, silakan Bunda Alifa. Ya, silakan. Pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang tidak bisa berkumpul secara bersama dalam suatu tempat gitu. Juga tidak
menerima secara instan gitu. Oke. Oke, gimana Miss Lydia? Baik. Jadi tadi ini mohon maaf tadi agak kurang ketangkep. Jadi intinya adalah belajar bersama ya dalam satu ruang interaktif gitu ya, Bunda Lina ya. Benar Yang nggak, tidak Kak bisa Wanda? berkumpul. Jadi kondisinya Ah, tidak bisa berkumpul secara bersama-sama. Gitu. ya. Tidak bisa berkumpul secara bersama, tapi bisa berinteraksi melalui jaringan teknologi. Seperti itu, Bunda Lina ya? Iya. Oke, siap. Oke, jawabannya betul sekali, Bunda Lina ya, bahwa memang kita lumayan ya dapat, alhamdulillah ya dapat pulsa ya. Nah, apa sih maknanya gitu ya sebenarnya PJJ itu? Definisinya jika ingin Bunda ketahui ini adalah mungkin bisa terbaca bahwa pendidikan jarak jauh itu adalah pendidikan formal ya, jadi sifatnya masih formal. Cuman basisnya yang berbeda. Jadi berbasis lembaga yang di mana peserta didik dan instrukturnya adanya di lokasi terpisah. Jadi kayak sekarang yang Bunda jalani kan, Bunda ada di rumah sama anak, tapi instruktur atau gurunya ada di mana? Di sekolah ya. Kalau Miss Wanda di TKB Iya. ngumpul di sekolah ya guru-gurunya. Betul sekali. Jadi gurunya ada di sekolah, tapi karena Tapi anak didiknya adanya di rumah. Jadi lokasinya nggak sama. Nah, seperti itu, sehingga butuh apa nih untuk menyambungkan gitu ya. Sehingga butuh yang namanya sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya. Dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Jadi kayak sekarang kita butuh sumber dayanya adalah berupa Zoom gitu ya. Mungkin beberapa ada yang pakai Google Meet. Ada juga yang pakai MS Team dan lain sebagainya. Intinya ada sebuah media yang akhirnya menyatukan keterpisahan itu gitu. Jadi jarak ibaratnya udah nggak berarti ya, Bunda semua ya. Kayaknya jarak itu udah nggak berarti karena walaupun saya di sini dan Bunda di sana, kita masih tetap bisa ketemu dalam satu wadah yang sama seperti itu. Ya, jadi memang akhirnya banyak disebut sebagai pembelajaran online gitu ya, pembelajaran elektronik karena memang yang kita pakai medianya adalah media elektronik yang berbasiskan internet. Seperti itu. Oke, jadi selamat ya untuk Bunda Lina ya. Udah dapat hadiah tuh pagi-pagi kayak gini ya. Lumayan 50.000. Bunda yang lain semangat ya. Nah, oke. Berikutnya, pertanyaan kedua. Kenapa sih PJJ itu terjadi? Oke. Ada yang mau mengungkapkan? Ini mah sesuatu yang sudah common banget ya. Udah ada gambar Pandemi. gambar betul, udah ada gambar masker ya kan, kita sudah tahu lah kenapa sih PJJ ini bisa terjadi, karena memang situasinya saat ini kita ketahui bahwa terjadi pandemik. Betul sekali. Tadi Bunda siapa yang jawab tadi? Pandemik kayaknya udah ada yang nyaut deh, Miss Wanda. Bunda Pila. Bunda siapa Betul ya? tadi? Bunda Pila ya. Bunda Pila. Ya. Oke, Bunda Vila boleh dong diceritain Bunda Vila situasi pandemik ini kalau buat Bunda Vila itu seperti apa yang Bunda rasakan lah secara pribadi mungkin. Boleh. Apa ya? Jadi membatasi diri ya untuk keluar rumah, untuk berinteraksi dengan banyak orang, dan pasti berpengaruh juga ke anak-anak yang harusnya mereka sosialisasi sama. Jadinya kita batasi untuk di rumah dulu aja. Oke. Kita ajarin protokol kesehatan juga untuk pakai masker, jaga jarak, dan kadang anak-anak itu kan sering lupa. Nah, itu yang orang tua yang harus sering ngingetin juga supaya semua terhindar dari virus yang. Iya, kalau tadi kita sempat ngomong kayak never ending story gitu ya, Bunda Vila ya. Ini kapan sih berakhirnya gitu ya, PJJ seperti ini. Nah, kalau Bunda Vila sendiri selama menjalani apa sih yang Bunda rasakan mungkin? Bisa di-sharing ke kita. Naik turun ya, waktu pas awal-awal tuh kan, waktu masih 2 kasus pertama itu mungkin semua langsung kaget, terus masker mahal, segala macam mahal, terus mulai semakin nambah itu kan, habis itu pembatasan ketat, itu udah mulai
takut banget. Sekarang kasusnya semakin banyak, tapi orang semakin banyak juga yang nggak taat protokol gitu, tapi kasusnya semakin tinggi. Itu kan balik ke masing-masing orang ya untuk melihat kondisi ini, apakah ada yang percaya ini beneran, ada yang percaya konspirasi kayak gitu. Jadi ya apa ya, ini tuh nyata ya, karena memang sudah dekat kasusnya ada di depan nyata, maksudnya di saudara sendiri ada, di teman sendiri ada, itu udah bener-bener yang semakin membuat kita harus lebih jaga diri lagi gitu sih. Iya, betul sekali. Oke. Terima kasih Bunda Villa untuk sharingnya. Ya, memang mengapa PJJ terjadi pasti karena situasi pandemik ya. Situasi pandemik yang pada akhirnya membuat keluarnya ini surat edaran dari Kemendikbud ya nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pembelajaran di masa pandemik. Karena pandemik, situasi tidak aman, terutama tidak hanya untuk orang dewasa tidak aman, untuk anak kecil apalagi gitu ya. Dan ini membutuhkan salah satu protokol kesehatan di mana kita harus jaga jarak. Akhirnya kebijakan ini dikeluarkan, ya. Akhirnya mau tidak mau gitu ya, seluruh sekolah se-Indonesia melaksanakan surat edaran ini, di mana pada akhirnya sekarang berjauh-jauhan gitu ya antara anak murid kita, anak buah hati bunda semua gitu ya. Jadi nggak bisa ketemu langsung sama guru-gurunya di sekolah. Padahal dan juga nggak bisa ketemu langsung sama teman-temannya. Pasti itu hal yang paling sedih ya. Pasti itu hal yang paling dirindu ya oleh para anak-anak gitu. Karena kalau di rumah aja pasti bosen. Bunda-bunda juga bosen kan ya di rumah terus. Iya. Betul, apalagi anak kecil ya yang biasa berinteraksi, bermain-main, ternyata memang ini adalah sesuatu yang nggak bisa kita hindari untuk saat ini. Di mana kita ketahui bahwa situasi pandemik sekarang belum berakhir ternyata. Kalau dulu kita cuma dengar kayaknya di berita gitu ya, tapi sekarang kayaknya semakin ke sini kok yang terinfeksi COVID itu bisa jadi orang-orang yang kita kenal gitu ya. Tidak hanya yang orang yang nggak kita kenal sebelum-sebelumnya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, ya PJJ ini menjadi sesuatu yang pada akhirnya dijalani oleh seluruh orang tua, nggak cuma di Indonesia, tapi juga seluruh dunia ya. Di beberapa negara lain juga sama, mereka harus membatasi interaksi antara murid-murid di sekolah maupun antara guru dengan murid-muridnya juga. Seperti itu. Nah, pernah nggak sih kebayang sama Bunda semua, it will be happen gitu? Pernah nggak? Kok kayak gini banget ya gitu, anak saya baru sekolah kok saya punya masalah berat kayak gini, aduh saya tuh nggak tahu cara ngajar. Iya benar, Gurunya juga pasti bingung ya. masalah Miss Lydia. Aduh gimana ngajar online, sementara biasanya merangkul mereka kan gitu. Iya betul Bonding sekali. dengan cara yang mudah, ini benar-benar suatu tantangan juga semuanya kayak buat semua. Ya, betul banget. Jadi kayak biasanya apalagi kalau anak PAUD ya, maksudnya anak TK, itu kan mereka masih butuh touch, masih butuh sentuhan secara fisik ya, untuk bisa merasa disayangi, untuk bisa merasa bahwa mereka dihargai, dan lain sebagainya. Tapi sekarang ternyata itu nggak bisa kita lakukan. Pasti sebenarnya nggak kebayang juga ya sama kita, karena dulu pas kita sekolah, kita nggak pernah ngalamin hal ini gitu kan. Nah, karena ini nggak kebayang, jadi perasaan apa sih yang muncul kira-kira perasaan yang muncul setelah kita tahu, oh gila harus PJJ nih. Apa nih perasaan yang muncul paling dominan di pikiran bunda-bunda semua? Miss Lydia, sebelum bunda-bundanya jawab nih ya, perasaan seperti apa? Gimana kalau kita break dulu sebentar Miss Lydia? Oh, siap. Nanti gabung lagi ya bunda-bunda ya. 5 menit aja. 5 menit ya. 5 menit aja gimana? Atau berapa? 1 menit? Atau berapa Miss Lydia? Ya, kita break dulu paling sekitar 3 menit. Jadi Bunda kalau yang mau minum dulu boleh ambil minum silakan dulu. Dikumpulkan gitu ya. dulu ininya ya Bun, perasaan-perasaan yang mungkin terpendam boleh ditulis mungkin biar nggak lupa nanti untuk diungkapkan karena reward pulsa sebesar 50.000 ini menunggu bunda-bunda semua, aktifan bunda-bunda semua tentunya ya. Silakan nih ditulis dulu nih perasaannya nih, atau dicari-cari bagaimana sih kira-kira yang mau di-share
ke bunda-bunda yang lain gitu, atau ke Miss Lydia, siapa tahu Miss Lydia punya strateginya gitu. Oke Bun, kita ketemu lagi, kita gabung lagi 5 menit. Jangan nggak gabung ya Bun, kalau bisa teman-teman yang lain, bunda-bunda yang lain juga diajak ya, bunda-bunda minta tolong ya. Oke, Ya, makasih ini ya baru Bun ya. pemanasan Iya, ini soalnya baru ya. pemanasan. Betul banget. Iya. Oke, baik. Kita ketemu lagi ya, bunda-bunda semuanya. Sampai Oke. jumpa. 5 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.